Shalom jemaat kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya saudara pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kalau kita ada pada hari ini semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Mari saat ini kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Sahabat
Salam jemaat yang terkasih, apa kabar pagi ini? Semoga semua dalam kendali Tuhan. Kami percaya bahwa sukacita dari Allah itu terus ada dalam hati kita, asalkan kita terus taat dan setia untuk mengikuti Yesus. Pagi hari ini tema yaitu mencari sukacita abadi. Ayat yang kita ambil pagi ini adalah dari Roma 15 ayat 13 yang saya bacakan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pada saat-saat seperti sekarang ini, yang kita ketahui bahwa kondisi pandemik begitu sangat berpengaruh, baik itu kepada orang yang belum percaya maupun kepada orang yang ikut dalam Tuhan. Tentunya itu juga mempengaruhi sikap sukacita kita yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal yang mungkin sebagai orang yang hidup di dalam dunia ini, ada banyak hal juga yang kita cari. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu kita temukan keseluruhan? Pada kenyataannya tidak setiap hal, tidak setiap keinginan yang kita cari itu bisa kita temukan. Nggak jarang bahkan karena tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, orang itu bisa kecewa, bahkan jatuh dalam suatu hal, bahkan meningkat, semakin jatuh ke dalam hal frustasi. Dan tentunya hal itu tidak akan membawa dampak yang semakin baik. Frustasi tidak hanya terjadi kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi juga frustasi bisa terjadi dan menimpa orang-orang yang kenal Tuhan, tapi tidak menuruti apa yang menjadi perintah firman Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana cara menanggapi atau bagaimana cara kita untuk menghadapi atau menghilangkan kekecewaan-kekecewaan, bahkan kalau perlu kita ingin supaya kita hidup itu bisa mencapai apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan. Tentunya kita berpatokan kepada kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang bisa kita jadikan pedoman adalah sebaiknya bagaimana kita harus hidup mendahulukan dan mengutamakan Tuhan. Pada ayat di kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu kita jelas dan mungkin kita sudah sering dengar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Arti semua dalam hal ini adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita akan dipenuhi ketika kita sudah mengutamakan Tuhan dalam setiap hal, dalam setiap langkah hidup kita, termasuk sukacita. Sukacita yang diberikan oleh dunia itu palsu. Sukacita yang diberikan oleh dunia, yang ditawarkan, yang mungkin kita kejar selama ini, itu adalah palsu. Karena tidak ada sifat yang bersifat kekal. Keinginan dunia bertentangan dengan keinginan Allah. Oleh karena itu, saat ini, saat yang baik ini, saya mengajak kepada saudara-saudara kekasih Kristus untuk kita kembali. Mungkin yang belum dekat dengan Tuhan, mari kita biasakan diri, punya hubungan intim, membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Dan yang
sudah, mari kita semakin bangun lagi hubungan intim kita dengan Tuhan agar kita menjadi lebih peka. Karena di masa-masa seperti ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, dan kita tidak akan tahu, dan kita bahkan tidak bisa menjangkau apa yang menjadi kehendak Tuhan jika kita tidak memiliki hubungan yang intim. Rencana Tuhan itu selalu indah dan selalu baik buat kita, asalkan kita patuh, taat, dan setia kepada kebenaran firman Tuhan, melakukannya. Percayalah, saat-saat ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Untuk itu, mari kita, anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, semakin lagi intim dan melakukan kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir juga adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan. Sebelum kami akhiri saat teduh ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau luar biasa berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Satu persatu Engkau berikan kami damai sejahtera, sukacita abadi yang daripadamu itu Tuhan. Kiranya kami Tuhan satu persatu mau Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Engkau, merenungkan kebenaran firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak yang terpanggil Tuhan, kelak bertemu dengan Engkau di awan-awan yang permai. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa bersatu hati untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Mari Bapa, Engkau lawat bangsa Indonesia ini Tuhan, agar ada pertobatan Tuhan, pertobatan sejati. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, lewat lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan di Pentakosta ketiga ini. Mari Bapa bekerjalah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami juga akan menjalankan bagian kami Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau juga menjamah pemerintah kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai aparat terbawah, RT RW, semuanya Tuhan jamah, lawat agar punya hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau bersama-sama Tuhan menghalau pandemi COVID-19 ini Tuhan keluar dari Indonesia. Indonesia dipulihkan ekonomi, sosial, budaya, seluruhnya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Gereja kami juga Tuhan, biarlah semakin hari semakin nyata kuasanya dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengawali pagi hari ini, sepanjang hari ini di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, amin.